Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, perkenalkan kami dari kelas manajemen proyek dari A126505. Di sini uh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gilbert Kenanya El Sarun dari dengan NIM A12 2020 06330. Nama saya Salahuddin Richard Surya Ramadan dengan NIM A12 2020 06426. Saya Zara Syalfat dengan NIM A12 2020 06396. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai project charter kami mengenai pengembangan aplikasi rekrutmen PT Provice Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana project charter kami dan kami akan menjelaskan satu persatu langkah-langkahnya. Oke, yang pertama kami mulai sebelum dari project charter kita akan membahas mengenai WBS atau Work Breakdown Structure dari PT Provice Indonesia ini. Seperti yang bisa kita lihat di sini, level 1 dimulai dari konsep dasar, kemudian dibagi juga ke website design, kemudian dibagi ke website development, rollout atau pemasaran, dan yang terakhir di bagian support. Di level 2 ini kemudian kita akan pecah lagi dari konsep dasar, kita pecah menjadi 2, yaitu analisa kebutuhan, perencanaan proyek, dan kemudian dari website desain kita bagi menjadi 3, yaitu desain UX, desain grafis, dan desain struktur web. Dari website development kita akan bagi menjadi front end, back end, pembuatan front end, pembuatan back end, dan integrasi sistem. Dari sisi rollout atau pemasaran kita akan bagi menjadi peluncuran website, promosi, kemudian masuk ke pelatihan. Dan dari sisi support kita akan pecah lagi menjadi pemeliharaan website, perbaikan bug, peningkatan fitur. Oke, kita masuk satu-satu lagi di level 3. Pada bagian analisa kebutuhan, kita akan menjelaskan mengenai yang pertama kita akan mewawancara dari user kita yang lama atau di sini kita sebagai kita akan mewawancarai calon pengguna yaitu orang yang nantinya akan melamar kerja di PT Provice ini, kemudian akan survei pengguna dan dari dua itu kita akan analisa datanya. Kemudian dari perencanaan proyek ada penjadwalan, anggaran, kemudian kita penilaian sumber daya. Di desain UI UX, di sini kita bagi ke dalam pertama prototyping, kemudian uji coba dan pengembangan. Di desain grafis tentunya kita membutuhkan logo atau pembuatan icon-icon lain, kemudian ada pembuatan gambar untuk ilustrasi. Di desain struktur web, kita bagi menjadi pembuatan arsitektur informasi, pembuatan navigasi, pembuatan halaman, kemudian pembuatan konten. Di sisi front end kita akan bagi dalam HTML, CSS, JavaScript. Itu adalah bahasa yang kita gunakan. Di sisi back end kita akan menggunakan Python, PHP, dan Java. Untuk integrasi sistem kita akan mengintegrasikan antara sistem internal perusahaan dengan sistem HR dan ERP-nya. Kemudian peluncuran website kita akan bagi ke pengujian website dan penerbitan website itu sendiri. Di sisi promosi kita akan bagi ke dalam pembuatan materi promosi dan penyebaran materi promosi itu sendiri. Di bagian pelatihan kita akan bagi ke dalam pembuatan materi pelatihan, pelatihan penggunaan. Selanjutnya di sisi pemeliharaan website kita akan masuk ke dalam monitoring website dan pembaruan website apabila ada kesalahan atau ada berbagai macam fitur baru. Di perbaikan bug kita identifikasi bug dulu, kemudian kita perbaiki bug tersebut. Di dalam peningkatan fitur kita akan analisa kebutuhan fitur baru dan baru kita akan kembangkan fitur baru yang akan kita terapkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Richard. Baik, di sini yang pertama kita masuk ke business need atau kebutuhan objek dalam bisnis ini. Tujuan proyek ini dipilih agar dapat membantu proses rekrutmen yang lebih efisien dan dinamis. Ada pula objek yang ingin dicapai adalah menekan pengeluaran biaya bagi pelamar dalam melakukan pemberkasan, lalu meningkatkan liabilitas dalam eksekusi terhadap berkas dan data pelamar, memudahkan rekruter dalam filtering kandidat yang diinginkan oleh perusahaan dengan sebaik mungkin.
Dan yang terakhir adalah bentuk keamanan terhadap aset data internal perusahaan. Lanjut. Sekarang kita masuk ke project scope atau adalah yang disebut sebagai acuan scope atau tujuan kepada proyek kita ini akan disasarkan. Skop pada proyek ini untuk internal lingkup human capital saja, yang berarti ini adalah pengadaan proyek ini ditujukan untuk kebutuhan sistem rekrutmen terpadu bagi Departemen HR dari PT Provice Indonesia. Masuk ke deliverable, terdapat beberapa output yang ingin dicapai dari aplikasi website yang akan kami buat, yaitu yang pertama adalah user dapat menggunakan form aplikan yang telah ditampilkan sistem. Lalu user dapat memilih entah itu offline atau online dalam mengerjakan simulasi untuk psikotes tersebut. Yang ketiga adalah recruiter dapat melakukan filtering pelamar dengan kesesuaian kriteria pada job desk yang telah disesuaikan. Lalu recruiter dapat mengelola dan eksekusi berkas data pelamar yang telah ditampilkan oleh sistem. Dan yang terakhir adalah recruiter dapat membuat laporan yang diringkas langsung oleh sistem. Kita masuk ke risk and issue atau risiko yang akan tiba. Terdapat risiko yang berpotensi menjadi ancaman yang dapat memengaruhi berjalannya proyek ini. Di antaranya, yang pertama, keputusan top level management yang suatu waktu dapat berubah selama proyek berjalan. Yang kedua adalah keseluruhan tim member belum berpengalaman dalam membuat program berbasis rekrutmen. Dan yang ketiga ada data diskrepansi akibat banyaknya proses pada aktivitas pendataan untuk kedepannya. Dan yang terakhir tentu saja pendanaan yang bisa jadi macet pada saat proyek berjalan. Lalu ada assumption atau dependensi. Terdapat rintangan yang dapat mempengaruhi kinerja bagi tim proyek yang terlibat. Contohnya, yang pertama adalah belum berpengalamannya tim member mengakibatkan harus beriringan dalam mempelajari basis pokok dari proyek tersebut. Karena ini adalah rekrutmen, jadi tentunya saja lebih rumit dari yang program lainnya. Yang kedua adalah manajer terkait harus menyediakan server yang mumpuni untuk menghandle banyaknya data lamaran yang akan masuk ke depannya, karena ini akan dilakukan secara bertahap pada setiap tahunnya. Baik, masuk ke finansial akan dilanjutkan oleh Zen. Dilanjutkan oleh Mas Gilbert tentunya. Mas Gilbert ya. Oke. Untuk finansial sendiri saya akan menjelaskan. Di sini kita akan membaginya ke dalam 3 tahun. Yang pertama biaya tahun ke-0 atau tahun awal proyek ini dibuat. Kemudian kita akan masuk ke biaya tahun 1 dan selanjutnya biaya tahun 2. Tahun ke-1 dan ke-2 itu rencana kami untuk perbaikan ataupun penerusan proyek ini selanjutnya. Di biaya tahun pertama atau tahun ke-0 kita memiliki biaya personil sebesar untuk meng-hire manajer proyek, kemudian meng-hire analis sistem, programmer itu sendiri. Programmer tentunya akan kita bagi ke karena ini website back end dan front end. Kemudian di UI UX designer, software tester, penjaminan mutu dan cyber security. Itu untuk personil kita yang akan kita hire. Selanjutnya untuk pengadaan itu kita akan bagi ke dalam beberapa. Yang pertama website web hosting itu sendiri, kemudian biaya server karena kita tentunya membutuhkan server yang cukup kuat dan cukup besar untuk menghandle data ratusan bahkan ribuan masuk dalam satu waktu. Kemudian biaya pemeliharaan itu berupa berbagai macam hal seperti pembelian kabel dan lain-lain. Kemudian pelatihan klien. Untuk pelatihan klien ini kita masih sudah rancangkan. Oke, yang pertama untuk manajer proyek pada tahun ke-0 atau tahun pertama pembuatan tentunya kita membutuhkannya dengan dana perkiraan kami sebesar 7 juta. Untuk analis sistem kita bayar dengan biaya 4 juta ini dalam 1 tahun ya, atau dalam 1 proyek berjalan. Kemudian untuk programmer kita akan hire dengan rate 5 juta. Untuk UX designer kita akan rate dengan 8 juta.
Untuk software tester pada biaya tahun ke-0 karena masih di pengerjaan, kami akan belum terlalu membutuhkannya. Kemudian untuk penjaminan mutu, kita akan meng-hire dengan rate 8 juta. Dan untuk cyber security atau keamanan sistem, kita akan meng-hire 4 juta. Oke, dari total personil itu sendiri kita membutuhkan biaya 36 juta sendiri. Selanjutnya untuk biaya proyek, kita membutuhkan hosting tentunya karena kita menggunakan hosting yang cukup terpercaya. Kita akan menggunakan hosting yang memiliki harga 1,5 juta selama 1 tahun. Kemudian untuk biaya server itu untuk pembelian server ataupun untuk berbagai maintenance server itu sendiri kita menganggarkan 4.400.000. Untuk biaya pemeliharaan karena ini baru tahun ke-0, tentunya belum ada yang kita perlu maintenance dari sisi pemeliharaan perangkat maupun lainnya, sehingga kami masih kosongin. Dan untuk pelatihan klien, kita memberikan dana sebesar 500. Untuk biaya proyek ini sendiri atau biaya pengadaan, kita memiliki rincian biaya sebesar 16.400.000. Untuk tahun pertama, rate yang kami perlu siapkan adalah 52.400.000. Kemudian untuk biaya tahun pertama, karena kita proyek sudah berjalan atau aplikasi sudah jadi, tentunya kita tidak membutuhkan beberapa programmer maupun manajer proyek lagi karena aplikasi sudah matang dan perlunya adalah seseorang yang bisa maintain. Sehingga kita hanya memerlukan software tester, penjaminan mutu, dan cyber security. Di mana software tester ini kita akan rate dengan 4 juta, dan penjaminan mutu masih sama seperti sebelumnya 8 juta. Untuk cyber security kita akan rate juga dengan 4 juta. Itu untuk orang yang menjaganya ya. Sehingga di tahun pertama ada penurunan biaya sebesar 16 juta. Kemudian untuk biaya proyek sendiri web hosting karena kita menggunakan biaya langganan tentunya masih sebesar 1,5 juta. Kemudian biaya server ini meliputi cukup banyak, jadi itu biaya yang konstan atau biaya yang tidak berubah, variabel tetap, jadi 14.400.000. Kemudian di sini mulai ada biaya pemeliharaan sebesar 500.000. Dan kemudian pelatihan klien, tentunya kita masih membutuhkan klien atau pelatihan ke pegawai kami akan membayar dengan menganggarkan 500.000. Sehingga total biaya proyek untuk tahun pertama menjadi 16.900.000 dan total biaya seluruh adalah 32.900.000. Mohon maaf itu ada kesalahan penulisan. Selanjutnya untuk biaya tahun kedua, untuk dari biaya personil sendiri masih sama, sebesar 16 juta. Dan untuk biaya total biaya proyek ini juga masih sama karena pada tahun-tahun selanjutnya kita hanya perlu maintenance dan penjaminan mutu atau hanya tester-tester ringan saja. Sehingga anggaran kami masih sama 32 juta untuk tahun kedua. Oke, untuk finansial atau finance biaya keuangan kami anggarkan seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke milestone yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Zen. Nah, berikut merupakan rancangan milestone yang dibuat oleh kami yang berjumlah sebanyak 16 milestone sesuai kebutuhannya. Yang pertama ada analis kebutuhan yang berdurasi sebanyak 1 minggu. Kemudian ada perancangan proyek sebanyak 1 minggu. Kemudian ada desain UI dan UX selama 2 minggu. Kemudian ada desain grafis selama 2 minggu. Kemudian ada desain structure website yang selama 1 minggu. Kemudian ada pengembangan front end selama 4 minggu. Ada pengembangan back end juga selama 4 minggu. Kemudian ada integrasi sistem selama 1 minggu. Ada peluncuran website selama 1 minggu. Kemudian ada promosi selama 2 minggu. Kemudian ada juga pelatihan selama 1 minggu. Ada pemeliharaan website selama 3 minggu. Kemudian setelah pemeliharaan ada perbaikan bug yaitu selama 3 minggu. Dan yang terakhir adalah peningkatan fitur selama 4 minggu. Nah, dari keseluruhan ini memiliki waktu optimal sebanyak 17 minggu. Kemudian kita lihat di bagian slide selanjutnya. Oke, berikut kita masuk ke bagian critical path method yang terdiri dari 16 langkah, yang dimana terdapat yang pertama yaitu A, kemudian dilanjutkan oleh B, kemudian di bagian B kita pecah menjadi 3 bagian yaitu C, D, dan E.
Nah, di bagian C dan E akan menyatu kembali menjadi satu langkah yaitu F. Nah, untuk bagian E akan berlanjut ke langkah bagian G. Nah, setelah itu bagian langkah F dan G menyatu kembali ke bagian H. Nah, bagian H ini kita akan pisahkan menjadi dua bagian, yaitu langkah I dan kemudian langkah J. Nah, di bagian langkah I sendiri akan dipecah lagi menjadi tiga bagian, yaitu K, L, dan M. Nah, kemudian untuk bagian K nantinya akan dia akan mengarah langsung ke bagian final step. Nah, sementara bagian L dan M akan menjadi satu langkah menjadi bagian N. Nah, sementara itu untuk langkah J akan berlanjut langsung ke bagian final. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bagian N yang berakhir menjadi langkah final. Nah, dari tiga tersebut kita bisa lihat seperti berikut. Nah, kita balik ke penjelasan yang awal. Nah, berikut untuk penjelasan bagian yang A merupakan analisis kebutuhan, kemudian B merupakan perencanaan proyek, kemudian C merupakan desain UI, UX dan UI, kemudian D merupakan bagian desain grafis, kemudian E merupakan desain struktur website, kemudian F merupakan pengembangan front end, kemudian bagian G merupakan pengembangan back end, kemudian H merupakan integrasi sistem, kemudian I merupakan integrasi peluncuran website, kemudian J merupakan promosi, kemudian K merupakan pelatihan, kemudian L merupakan pemeliharaan website, kemudian M merupakan perbaikan bug, dan yang terakhir N merupakan peningkatan fitur. Kita kembali ke bagian perhitungan. Nah, di sini kita lihat untuk startnya bagian kanan bernilai 0. Nah, kita langsung ke bagian langkah A. Nah, di sini A bernilai 1, kemudian dari start tadi 0, maka 1 tambah 0 merupakan 1. Kemudian dilanjutkan ke step B. Nah, setelah hasil terbesarnya adalah 1, maka kita gunakan 1, kemudian ditambahkan dengan nilai dari yang ada di B, yaitu 1. Kemudian kita tambah menjadi 2. Nah, dipecah lagi menjadi 3 bagian, karena 2 merupakan angka terbesar di sini, maka kita masukkan 2 ke bagian atas. Nah, 2 di sini kita jumlahkan ke nilai yang ada di setiap step masing-masing. Nah, di mana C merupakan 2, maka 2 tambah 2, 4. Kemudian di bagian D 2, maka 2 tambah 2 juga 4. Kemudian bagian E bernilai 1, ditambah 2 merupakan 3. Nah, kita masuk ke langkah F terlebih dahulu. Nah, karena dari kedua langkah sebelumnya yaitu C dan D bernilai sama, maka kita ambil saja nilainya yaitu 4. Maka bisa kita lihat F bernilai asli 4, kemudian ditambah 4, hasilnya 8. Nah, kemudian untuk langkah E-nya sendiri yang kita lanjutkan ke langkah G, karena tidak ada pemecahan, maka kita ambil nilai yang dari penjumlahan sebelumnya, yaitu 3. Maka untuk bagian untuk nilai aslinya dari G merupakan 4, kemudian ditambah 3 menjadi 7. Nah, di sini terdapat perbedaan antara F dan G. Maka kita ambil dari hasil penjumlahan yang terbesar, yaitu 8, yang dimana dimiliki oleh nilai F. Nah, kita masukkan ke bagian H, 8, kemudian H sendiri bernilai 1, kemudian 1 tambah 8 sama dengan 9. Nah, dari hasil ini, kita masukkan ke langkah I dan J. Nah, di sini untuk langkah I bernilai 1, kemudian ditambah 9 sama dengan 10, kemudian J bernilai 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, kemudian kita masuk ke langkah KLM yang sebelumnya dari langkah I, di mana hasil penjumlahannya 10, maka kita masukkan ke setiap langkah tersebut. Nah, untuk K bernilai 1, kemudian dimasukkan dari hasil langkah sebelumnya, yaitu 10, kemudian 10 tambah 1 sama dengan 11. Kemudian untuk bagian L bernilai 3, kemudian ditambah 10 sama dengan 13. Kemudian bagian M bernilai 3 juga, ditambah 10 sama dengan 13. Nah, dari sini kita lihat setelah pemecahan ini terdapat lagi penggabungan di langkah N. Nah, dari hasil ini, hasil langkah L dan M memiliki nilai yang sama, yaitu 13. Maka kita langsung masukkan saja ke nilai N, di mana memiliki nilai aslinya yaitu 4, kemudian ditambah hasil tadi penjumlahan 13 menjadi 17. Nah, di sini kan kita dapat 3 langkah yang akan
satukan menjadi nilai final. Nah, di sini untuk nilai terbesarnya yaitu di bagian langkah N, yaitu 17. Maka hasil finalnya yaitu sebesar 17. Maka nilai optimalnya yaitu ada 17 minggu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian dari back ke depan, dari belakang ke depan. Nah, kita masukkan lagi ke bagian bawah yang bagian N 17 dikurangi dengan 4 menjadi 13. Nah, 13 ini kita masukkan ke langkah L dan M. 13, kemudian untuk bagian L 13 dikurangi dengan nilai asli L yaitu 3 menjadi 10. Untuk M juga begitu dengan hasil yang sama yaitu 10. Nah, di bagian K nilai aslinya adalah 1. Kemudian 17 kurangi 1 menjadi 16. Nah, di sini kita lihat untuk bisa masuk ke langkah I, kita membutuhkan nilai yang terkecil, yaitu nilai terkecil dari sini adalah 10 dari hasil totalnya, yaitu L dan M. Nah, kita masukkan ke bagian langkah I. Nah, bisa kita lihat I bernilai 1, maka perjalanannya yaitu 10 kurangi 1 sama dengan 9. Nah, untuk langkah J-nya sendiri, karena dia merupakan single step, maka kita langsungkan saja yaitu 17 dari nilai final dikurangi 2 sama dengan 15. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa langkah I dan J akan menyatu menjadi langkah H. Nah, kita mencari nilai yang terkecil yaitu ada di langkah I, bernilai 9. Nah, di sini kita masukkan 9. Setelah itu, 9 dikurangi dari nilai asli dari H yaitu 1. Kemudian kita pecah lagi menjadi lajur F dan G. Nah, untuk bagian F kita masukkan nilai 8, kemudian dikurangi dengan nilai aslinya yaitu 4, dengan totalnya menjadi 4. Untuk G-nya, untuk sama seperti langkah tadi, nilai sama juga yaitu berhasil memiliki total berjumlah 4 juga. Nah, untuk bagian F kita pecah lagi, di C dan D kita ambil dengan nilainya yaitu 4 sama, kemudian dikurangi dengan jumlah nilai aslinya dari langkah tersebut. C dan D memiliki nilai asli 2, kemudian dikurangi dari hasil total yang pengurangan tadi dari bagian langkah F, yaitu menjadi 2. 4 kurangi 2 menjadi 2. Untuk langkah E, karena dia merupakan single step, maka langsung saja dikurangi dari nilai 4 dikurangi 1 menjadi 3. Nah, dari ketiga langkah ini kita akan masukkan menjadi satu langkah yaitu B. Dari nilai C dan E memiliki nilai terkecil yaitu 2 dari step C dan D. Nah, bisa kita lihat, kita masukkan ke nilai B, 2 dikurangi 1 menjadi 1. Kemudian langsung saja masuk ke A, 1 kurangi 1 sama dengan 0, dan untuk hasil startnya jumlah totalnya 0 semua. Nah, di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa tidak ada kesalahan dalam perhitungan karena jumlahnya bagian start dan final memiliki nilai yang sama. Nah, berikut terdapat dua kegiatan kritis karena ada beberapa nilai di step C dan D juga memiliki nilai yang sama. Nah, berikut merupakan kegiatan kritisnya. Yang pertama ada melewati lajur A, kemudian B, kemudian C, F, H, I, L, dan N. Untuk lajur kedua yaitu A, B, D, F, H, I, M, dan N. Nah, untuk dilanjutkan dengan lajur kritisnya yaitu melewati anak panah 1, 2, 3, 6, 9, 11, 14, 17, dan 20. Kemudian untuk langkah yang jalur kedua yaitu 1, 2, 4, 7, 9, 11, 15, 18, dan 20. Tentunya kedua lajur ini memiliki nilai yang sama, jadi bebas ingin melewati lajur yang mana saja karena akan berakhirnya pada waktu optimal yang dibutuhkan yaitu 17 minggu. Oke, bisa dilanjutkan Mas Gilbert. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari PT Provise Indonesia ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan Presiden Direktur Utama yaitu Bapak Edikar. Kemudian di bawahnya atau selanjutnya dilanjutkan pada Presiden CEO yaitu Bapak Melki Al-Riyandi. Kemudian Bapak Melki ini sendiri mengepalai beberapa divisi yaitu Humas Kap,
procurement, IT dan GA manager, director keuangan, security manager, portfolio manager, kemudian ada facility div head, kemudian di bawahnya human cap. Seperti yang dilihat ada human capital manager, kemudian procurement IT dan GA manager yaitu Bapak Muhammad Mansur mengepalai juga yaitu sekretaris dan GA coordinator. Kemudian ada procurement atau purchasing SPF yaitu Bapak Bakti Sulistyo dan Bapak Zainal. Kemudian di bawahnya ada IT manager yaitu Bapak Gunawan Sri Atmojo. Kemudian dari direktur keuangan mengepalai yaitu FA Div Head yaitu Bapak Mukhtar Bakrudin. Kemudian di bawah selanjutnya ada Pusdev Porto di IY Manager yaitu Dwi Sulistiawan. Kemudian ada SPP Manager yaitu Yuda Mareta. Kemudian Facilities Divet mengepalai oleh yaitu Facility Manager yaitu Bapak Sunaryo. Oke, berikut adalah penjelasan mengenai program project chart kami. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali yang sudah kami siapkan, baik itu jalur kritis, dan bisa kita simpulkan bahwa project ini untuk pengerjaannya sendiri akan berjalan selama 17 minggu. Seperti yang bisa dilihat, walaupun ada banyak di sini, kalau kita lihat waktunya sendiri akan berjalan sangat lama jika kita hitung secara total. Akan tetapi jika kita menggunakan critical path, kita bisa menyederhanakan menjadi 17 minggu. Dan mengapa di sini ada 2 kegiatan kritis? Karena pada penerapan ini ada 2 waktu yang sama dengan tahapan yang sama, sehingga kita memiliki beberapa jalur yang berbeda. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu penulisan, kata-kata maupun tingkah laku kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat malam.